Halo, selamat pagi, siang, Pak, Bu, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mayer. Di sini saya akan membahas terkait rencana implementasi strategi ekspansi, distribusi, dan efisiensi operasional pada PT Sariguna Primatirta Tbk atau Cleo. Saya buka dengan pendahuluan. PT Sariguna Primatirta atau Cleo merupakan perusahaan air minum dalam kemasan yang berdiri pada tahun 2003 di bawah naungan Tanobel Group. Cleo telah berkembang pesat dan menjadi pelopor air murni pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi reverse osmosis (RO) tanpa bahan kimia tambahan. Hingga tahun 2024, Cleo memiliki lebih dari 30 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jaringan distribusi mencakup lebih dari 120 distributor utama dan ribuan pengecer. Di dalam laporan keuangan tahun 2024, Clio mencatatkan pendapatan sebesar 2,17 triliun, naik sebesar 15,8% dibanding tahun 2023, dengan laba bersih mencapai 278 miliar. Angka ini menunjukkan performa yang stabil di tengah kenaikan biaya energi dan bahan baku plastik yang mempengaruhi industri AMDK nasional. Untuk mempertahankan pertumbuhan, Clio mengarahkan strategi bisnis pada ekspansi jaringan distribusi dan peningkatan efisiensi operasional melalui digitalisasi dan optimalisasi logistik. Strategi ini dianggap penting mengingat biaya distribusi dan logistik masih menjadi komponen biaya terbesar kedua setelah bahan baku. Analisis strategi awal. Kondisi internal perusahaan Clio memiliki keunggulan kompetitif utama pada pertama, kualitas produk air murni dengan proses filtrasi modern dan higienis. Kedua, jaringan distribusi yang luas mencakup lebih dari 27 pabrik di berbagai daerah. Ketiga, efisiensi produk melalui teknologi reverse osmosis dan sistem pengemasan otomatis. Keempat, citra merek yang kuat di segmen masyarakat menengah. Namun, perusahaan juga menghadapi beberapa kelemahan internal seperti ketergantungan tinggi pada sistem distribusi tradisional, keterbatasan kapasitas pabrik di beberapa wilayah timur Indonesia, biaya logistik yang meningkat akibat ketidakseimbangan rute distribusi. Ada juga terkait analisis eksternal, ada peluang pertumbuhan konsumsi air kemasan di Indonesia ternyata meningkat sekitar 6-8% per tahun. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, peluang besar di luar Pulau Jawa. Ancaman persaingan harga dengan merek besar, kenaikan biaya energi dan bahan baku plastik serta distribusi yang sulit di daerah terpencil. Berikut adalah analisis SWOT saya. Dari segi strength, populasi produk berkualitas tinggi. Reputasi produk berkualitas tinggi. Kedua, jaringan pabrik cukup luas. Ketiga, brand awareness yang kuat. Weakness-nya, ketergantungan pada jaringan distribusi lama, efisiensi logistik belum optimal, kurang pemanfaatan sistem digital untuk monitoring operasional. Opportunities, potensi ekspansi ke daerah Indonesia Timur dan pasar ekspor. Threats, persaingan harga ketat. Ada juga pertumbuhan pasar MDK untuk opportunities, tren digitalisasi distribusi FMCG, dan untuk threats-nya kenaikan biaya bahan baku, regulasi lingkungan terkait plastik. Nah, sudah saya identifikasi strategi utama Cleo. Nomor satu, ekspansi jaringan distribusi nasional. Membangun pusat distribusi baru di wilayah strategis seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Kedua, menjalin kemitraan dengan distributor lokal melalui skema shared logistik. Terakhir, mengembangkan kanal penjualan langsung ke konsumen. Efisiensi operasional, implementasi enterprise resource planning untuk integrasi data produksi, distribusi, dan keuangan. Optimalisasi rute logistik menggunakan sistem route optimization software. Pemanfaatan energi terbarukan di fasilitas produksi untuk mengurangi biaya listrik dan emisi karbon, dan juga sudah menerapkan ICS ya. Rencana implementasi strategi, tujuannya pertama ada dua,
meningkatkan jangkauan distribusi Cleo sebesar 25% dalam 2 tahun, mengurangi biaya logistik dan operasional sebesar 15% melalui efisiensi proses dan digitalisasi. Ada beberapa langkah, mulai dari perencanaan strategis, ya. Kegiatan utamanya analisis lokal distribusi baru, studi kelayakan, dan perizinan. Kedua, pembangunan infrastruktur distribusi, pendirian 3 pusat distri baru di Kalimantan, Makassar, dan Kupang. Implementasi ERP dan sistem digital logistik, integrasi modul distribusi dan produksi. Optimalisasi rute dan distribusi, penggunaan rute optimization software. Kelima, monitoring dan evaluasi. Di sini kita akan mengaudit dan menganalisa pakai ICS atau laporan KPI. Sistem monitoring dan internal, ya, ICS. Nomor satu dari segi kontrol lingkungan, membangun budaya kerja yang berorientasi pada efisiensi dan akuntabilitas, manajemen puncak bertanggung jawab langsung atas pencapaian target, distribusi, dan operasional. Kedua, penilaian risiko, risk assessment, risiko keterlambatan, ya. Ada juga aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir, pemantauan. Potensi hambatan dan strategi mengatasinya. Hambatan potensial ada beberapa, biaya investasi tinggi untuk pusat distribusi baru, keterbatasan SDM yang menguasai sistem digital baru, resistensi karyawan terhadap perubahan sistem kerja, ketidakpastian pasokan energi dan bahan bakar, hambatan geografis daerah terpencil. Strategi penanganannya untuk biaya investasi tinggi, pembiayaan terhadap melalui obligasi, korporasi, dan joint venture lokal juga bisa. Terus keterbatasan SDM bisa dilatih melalui program pelatihan ERP dan logistik digital. Resistensi karyawan terhadap perubahan sistem kerja, pendekatan komunikasi internal, dan insentif berbasis kinerja. Ketidakpastian pasokan energi ini bisa diversifikasi sumber energi, pemanfaatan panel surya, dan ini sudah diterapkan di beberapa pabrik Leo. Hambatan geografis, daerah terpencil, kemitraan dengan logistik lokal, dan sistem hub and spoke. Evaluasi dampak dan diantisipasi. Dampak terhadap kinerja operasional, peningkatan produktivitas distribusi sebesar 20% dari kapasitas sebelumnya, penurunan lead time, pengiriman rata-rata dari 4 hari menjadi 2,5 hari, which is very good. Efisiensi biaya operasional menjadi 15-18% pada tahun kedua. Implementasi. Dampak terhadap kinerja keuangan, ya margin laba kotor meningkat 32% menjadi yang awalnya 32% menjadi sekitar 36% setelah 2 tahun. ROA juga perputaran aset distribusinya naik, bagus. Penurunan cost per unit distribusi sebesar 50-80 per botol. Rp50 sampai Rp80. Dampak terhadap kinerja organisasi, terbentuknya budaya karena menjadi lebih adaptif, peningkatan reputasi Cleo. Kesimpulannya, strategi ekspansi, distribusi, dan efisiensi operasional merupakan langkah strategis bagi PT Sariguna atau Cleo ini dalam menghadapi kompetisi industri Amerika yang semakin ketat melalui pengembangan jaringan distribusi baru, digitalisasi sistem operasional, serta penerapan ICS. Cleo dapat memperluas pangsa pasar sekaligus meningkatkan efisiensi biaya. Rencana implementasi yang matang disertai dengan sistem monitoring yang kuat akan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai target dan memberikan dampak positif bagi kinerja jangka panjang. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya memperkuat posisi Cleo di pasar nasional, tetapi juga menjadi fondasi bagi ekspansi menuju pasar regional atau sudah ke tahap internasional. Jadi mungkin sekian dari pembahasan saya terkait perusahaan Cleo ini. Sekiranya kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.